kita ingin mencermati bagaimana pergerakan IHSG karena kalau kita lihat closing market kemarin, opening market hari ini bahkan sempat melemah tapi kemudian ternyata surprisingly berbalik arah ke zona hijau. Padahal yang disoroti ini adalah bagaimana reshuffle kabinet, utamanya sorotan pergantian kursi Menteri Keuangan. Apalagi kita tahu Sri Mulyani kan sosok yang disukai oleh pelaku pasar asing utamanya. Ini bagaimana Anda mencermati pergantian di kursi panas ini? Ya, betul sekali. Memang kemarin kalau kita melihat indeks kita kan setelah pengumuman adanya reshuffle terutama di Menteri Keuangan kita yang diganti, itu kan langsung direspon sedikit bisa dikatakan negatif gitu ya oleh pasar ketika pengumuman dari awalnya kita plus 0,4 gitu ya di jam setengah 4 sore langsung drop ke jadi minus 1,28% di penutupan perdagangan kemarin. Jadi memang saya melihat ada sedikit kekhawatiran atau gejolak gitu di pasar akibat dari pada perubahan kursi kepemimpinan di Kementerian Keuangan ini. Jadi memang sedikit ada isu negatif, tapi saya melihat ini sebagai reaksi yang cukup wajar gitu karena ini sebetulnya sudah diperkirakan bahkan sejak minggu lalu gitu kan. Karena kalau kita tahu isu bahwa Menteri Keuangan ini mundur itu sudah mulai muncul sejak minggu lalu dan kemudian memang market sudah banyak yang berekspektasi bahwa ketika itu terjadi pasti langsung direspon negatif oleh pelaku pasar dan itu terbukti pada perdagangan kemarin. Jadi saya rasa itu cukup wajar. Oke, artinya dengan pelemahan kemarin yang terjadi di menit-menit terakhir penutupan pasar, lalu juga meningkatnya net sell asing, artinya ini merupakan reaksi jangka pendek dari pergantian atau adanya reshuffle di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Ya, kalau untuk pelemahan kemarin menurut saya itu adalah sebuah jangka pendek ya, lebih ke respon pasar jangka pendek terhadap pergantian Menteri Keuangan ini. Jadi memang itu sebuah hal yang sangat spontan aja gitu dan saya melihatnya ketika nanti market sudah mulai dan terlihat di hari ini gitu ya sudah mulai kembali di zona hijau. Setelah pelemahan kemarin jadinya rasanya sudah mulai terjadi semacam technical rebound gitu daripada pelaku pasar karena kemarin itu bisa dikatakan hanya semacam panik sesaat saja. Jadi kedepannya saya melihat masih ada harapan untuk indeks kita pasar saham kita kembali menguat ke depannya. Baik, Elvan, sebetulnya isu mundurnya Sri Mulyani kan bukan hal yang baru ya, bahkan di awal tahun di Maret itu juga Bu Sri Mulyani dikabarkan mundur tapi ternyata tidak jadi tapi baru sekarang. Tapi kemudian ternyata pasar merespon positif kalau kita lihat pada pergerakan IHSG. Apakah artinya confidence pelaku pasar ini sudah mulai muncul seiring dengan sudah mulai juga banyak informasi terkait bagaimana profil Purbaya Sadewa yang akan menggantikan posisi Menteri Keuangan? Ya, memang saya melihat kekhawatiran akan pergantian ini sudah cukup terlihat di kemarin aja gitu. Karena begitu di hari ini sudah mulai rebound, sudah mulai positif, artinya pasar sudah mulai bisa melihat lebih positif terhadap pasar saham kita gitu. Dan itu saya rasa memang pergantian ini cukup sudah sudah bisa diekspektasikan bahwa akan terjadi itu tadi kepanikan sesaat dan kemudian pasar akan kembali menilai nantinya akan kembali menilai apakah pergantian ini itu kebijakan-kebijakan yang nanti akan diambil oleh Pak Purbaya ini akan menghilangkan kekhawatiran pasar akan pergantian ini. Jadi memang kita perlu mencermati nantinya pergerakan indeks kita dan juga kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Pak Purbaya ke depannya yang akan bisa menentukan arah daripada pergerakan saham kita terutama juga dari foreign flow gitu ya ke IHSG yang akan sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan Pak Purbaya ke depan. Dari PR-PR-nya Pak Purbaya begitu ya menggantikan Ibu Sri Mulyani, sebenarnya apa yang harus dilakukan segera begitu ya untuk menenangkan investor, apakah menjaga stabilitas fiskal, tentu saja ini untuk memastikan reformasi tetap berjalan. Ya betul, memang kalau kita melihat PR-PR yang Pak Purbaya pegang saat ini cukup besar gitu karena beliau ini menggantikan sosok yang secara global ini sudah sangat terkenal gitu sebagai Menteri Keuangan yang bisa menjaga stabilitas fiskal gitu terutama di Indonesia dan menggantikan sosok tersebut kan tidak mudah tentunya dan meninggalkan banyak pekerjaan rumah yang harus beliau selesaikan. Salah satunya ya disiplin terhadap kebijakan fiskal yang nantinya akan kita melihat dari kebijakan-kebijakan yang akan beliau ambil gitu apakah kebijakan fiskalnya tersebut bisa menjaga terutama dari sisi defisit fiskal terhadap PDB gitu yang dimana ditargetkan kan harus di bawah 3% seperti itu. Apakah itu bisa tercapai dan di saat yang bersamaan beliau juga dituntut oleh Pak Prabowo untuk
bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di 8%. Artinya memang pekerjaan yang tidak mudah gitu ya dalam di saat yang menjaga fiskal kemudian untuk mencari pertumbuhan 8%, dan tentunya ini menjadi PR yang besar bagi beliau, dan saya rasa selain itu juga komunikasi terhadap publik itu turut menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Pak Purbaya ke depannya, karena itu sangat akan mempengaruhi daripada pelaku pasar dan itu nantinya akan terimplementasi pada pergerakan pasar keuangan kita.